Selamat malam dan sanak perempat sabratan. Salam sejahtera wan salam bahagia pada malam hari ini. Hari Rabu tanggal 15 Maret 2017. Program 4 RRI Banjarmasin kembali menyelenggarakan acara Basair Melayu Banjar. Syair sejarah tentang perang berkobar di negeri Banjar yang malam ini seperti biasa akan dipimpin nanti oleh Bapak Yusliani Nur. Dan sanak perempat seberataan, Basair Melayu Banjar ini tentu patut kita acungi jempol karena dasana-dasana kita yang dari Plehari, dari Mandiangin, dari Martapura, Banjarmasin, bahkan dari Kabupaten Baritokuala tetap eksis untuk datang meskipun hujan turun. Ini demi satu acara yang banyak mengandung sejarah di Kalimantan Selatan. Boleh dikatakan teman-teman sabubuhan ya, teman-teman sabubuhan atau anak sabubuhan yang akan bersair pada malam ini. Baik, kita sapa dulu Bapak Yusliani Nur. Selamat malam Pak Yus. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yus ulun pribadi sebagai orang dari Perempat mengucapkan terima kasih meskipun hujan turun. Terima kasih juga Pak Iswan, sama-sama tetap semangat. Makanya itu semangatnya luar biasa untuk bersair. Dan ini adalah demi pendidikan untuk anak-anak kita Pak Yus. Iya betul. Karena ini adalah menyangkut sejarah di mana Kalimantan Selatan pernah mengalami kepahitan di abad yang seitu ya. Iya betul. 18 berapa itu. Dan ini subtema malam ini apa Pak Yus yang akan disampaikan? Malam ini tentang Walanda kian menindas dan membalas. Wah, makin serem kisahnya nih ya. Makin ceritanya makin serem. Baik, untuk teman-teman sebubuhan sudah siap untuk bersair malam ini Pak Yus ya? Siap. Segera kami persilakan untuk sampean untuk memimpin acara bersair Melayu Banjar. Terima kasih Pak. Dengan bismillah lanjutkan cerita menata kisah menyusun kata perang Banjar sebagai fakta
tersebut kisah dalam sejarah. Walanda semakin banyak tingkah, merasa memiliki banyu dan tanah. Negeri Banjar sudahlah terjajah. Kolonel Anderson matanya merah, hatinya panas, sangatlah marah. Tidur tak lelap, puasanya terjarah, mulutnya kasar, sumpah serapah. Sultan Tamjid sangat gelisah, badannya bergetar, amatlah marah. Wajahnya mengkerut, gusar dan gundam, kuasanya hilang, tahtanya patah. Sultan Tamjid sangatlah murka, kepada Hidayatullah, tempatnya sangka. Menghasut
sekali. Perang Banjar sudah diawali, darah mendidih, bangkitlah nyali. Andresen menyelidiki, takun teliti, apa gerangan awal terjadi. Siapa pemicu apa sebabnya ini? Rakyat menyerang sangat berani. Pertikaian Tamjid dengan Hidayat, awal bermula selisih pendapat. Kekuatan aling punya pemikat, ikut menentukan perang terdahsyat. Kekuatan ketiga sebagai maklumat, para haji Martapura ikut terlibat. Kekuatan Islam pastilah tersurat. Pengukuh gerakan, kuatnya umat. Andresen berangkat ke Martapura memakai
Serdadu Walanda tiba di Martapura, menangkap Hidayatullah itu maksudnya. 6.000 pasukan Banjar siap siaga menghadang Walanda dengan gagahnya. Abdin Ulman ciut nyalinya, pasukan Banjar sangatlah banyaknya. Serdadu Walanda terdiam seketika, gemetar badan, mulut terenganga. Hidayatullah tiada, berada di Martapura. Mangku bumi menitipkan suratnya. Kapten Ulman langsung membaca, ancaman Walanda resahkan warga. Kapten Ulman
tugasnya gagal, sangat sia-sia. Menangkap hidayatullah sungguh percuma. Kapal Cipanas bertolak ke Banjarmasin. Datanglah Jukung memohon izin merapat ke kapal, naik di kabin, membawa beras dan buah pakin. Walanda senang mendapat hadiah, bertanda rakyat sudah mengalah. Mereka tak menyangka itu siasat kekuatan Walanda diuji sudah. Seorang haji sedang mengamuk, pasukan Walanda menjadi sibuk. Sangatlah sulit mereka menciduk ilmu silatnya. Sungguhlah elok.
Haji mengamuk di dalam kapal. 10 Walanda jatuh terpental, mata bengkak, darah mengental. Kuntaunya itu terlalu handal. Serdadu Walanda menjadi kalap. 40 pasukan segera menangkap tali rawai dibentang berangkap. Haji terkurung kena perangkap. Anderson tiba di pelabuhan Banjarmasin. Mendengar laporan sangat prihatin. Rakyat berhimpun, kekuatan terjalin, menyerang Pulau Petak. Pastinya mungkin. Dundang dundang dundang
dari Pulau Petak dengan segera ke Banjarmasin sebagai tujuannya. Kapal Cipanas mengangkut mereka. Walanda cemas, bukan kepala. Tiada ketentraman, amannya hilang. Rakyatnya bangkit, sungguh terbilang. Dari lelapnya tidur, sangatlah panjang. Distrik Marabahan sungguh bergejolak. Desas-desus hadirnya pemimpin daya. Tumenggung Sorapati disebut